Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bicara tentang monyet rezeki hub itu nggak ada habisnya. Tapi bukan bicara positif-positif, bukan. Soalnya karakter rezeki itu negatif semua. Bagaimana nggak negatif? Dia itu tukang adu domba, tukang fitnah, tukang provokasi, tukang merendahkan kiai-kiai pribumi, tukang merendahkan orang lain, tukang merendahkan pemerintahan Indonesia, pokoknya semuanya direndahkan. Tukang nantang-nantangin orang, tukang nantang perang pribumi, pokoknya orang ini itu melebihi iblis ya. Iblis saja nggak begitu, iblis saja nggak pernah menantang-nantang. Ini si monyet rezeki hub ini semua orang ditantang. Jadi jelas kelakuannya melebihi iblis. Padahal dia ngaku cucu Nabi. Tidak mungkin dia cucu Nabi. Kalau cucu Nabi kelakuannya, karakternya, moralnya nggak seperti itu. Setidaknya kalau cucu Nabi itu kalem, berilmu, ngalim, tidak banyak omong, tidak suka adu domba, tidak suka memfitnah, ya kan, tidak suka merendahkan orang lain. Itu paling tidak ciri-ciri cucu Nabi. Nah ini jauh sekali yang namanya monyet rezeki hub ini. Semuanya ditantangin. Kemarin aja barusan nantang perang ya pada grup-grup monyet, ormas monyet, jenderal monyet. Ini saya harap jenderal-jenderal ini bertindaklah, jangan mau dilecehkan, jangan mau dihinakan. Bertindaklah, tangkap itu. Benar Gus Dur dulu pernah bilang, kalau Indonesia pengen aman, tangkap rezeki hub dan penjarakan. Itu pesan Gus Dur. Dan cobalah ditaati pesan Gus Dur itu. Ya, untuk itu ayo kita lihat video berikut ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu dari pribumi yaitu Bapak Subhan telah memasukkan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang berkaitan dengan status kewarganegaraan klan Habib Balwi. Berkenaan dengan itu, Bapak Subhan juga menuliskan sebuah dokumen berjudul Maklumat Konstitutif Yuridis, hak milik atas tanah klan Balwi batal demi hukum. Nah, mari saya bacakan ya. Ini juga akan berkaitan dengan status kepemilikan tanah klan Habib Balwi di Ampel Denta yang 1 tahun yang lalu itu viral, di blow up lagi tentang penguasaan tanah di Ampel oleh klan Habib Balwi seluas kurang lebih seingat saya 15 hektar atau berapa begitu. Itu detailnya nanti silakan dicari sendiri. Di sini saya akan membacakan maklumat konstitutif yuridis hak milik atas tanah klan Balwi batal demi hukum. Bahwa klan Balwi di Indonesia terbukti bukan warga negara Indonesia dalam kurung orang asing. Hal itu terkonfirmasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 26 ayat 1. Jungto Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan pasal 2. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Bahwa klan Balwi di Indonesia tidak memiliki status warga negara Indonesia dalam kurung orang asing. Oleh karena mereka tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tersebut, maka konsekuensi konstitusional dan yuridisnya, hak milik atas tanah yang dipegang oleh klan Balwi batal demi hukum. Sebagaimana dinyatakan dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 21 Ayat 3 Jungto Pasal 26 Ayat 2. Pasal 21 Ayat 3.
Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut terhapus atau hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara. Dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Pasal 26 ayat 2. Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang telah ditetapkan oleh pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat 2, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Bahwa penguasaan hak atas tanah Ampel Denta di Surabaya dan atau di daerah lain di seluruh wilayah negara Republik Indonesia oleh Habaib Klan Baalwi harus dinyatakan batal demi hukum dan hak atas tanahnya hapus serta tanahnya jatuh kepada negara. Jakarta, 2 Maret 2025, yang membuat maklumat HM Subhan SHMH ditandatangani. Silakan teman-teman jika mau mendownload dokumennya, link saya letakkan di kolom deskripsi untuk dibacakan kembali di akun YouTube masing-masing atau di media sosial masing-masing, atau disebarkan kepada teman-teman relasi atau networkmu. Dipersilakan. Demikian statusnya. Tanah Ampel Denta itu harus dinyatakan batal demi hukum kepemilikannya oleh klan Habib Baalwi serta tanah-tanah di seluruh wilayah NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.